Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfana Ranadifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Semiotik dan Nilai Kehidupan pada Kumpulan Puisi Payon karya F. Azizmana. Bab 1, latar belakang. Permasalahan yang saya ambil dari penelitian ini adalah karya sastra berupa puisi seringkali sulit dimengerti dan dimaknai sebab menggunakan banyak simbol dan perumpamaan. Simbol-simbol yang tercipta menciptakan jarak pemaknaan pada pembaca, sehingga menciptakan kesan sulit dipahami, baik untuk pembaca puisi dewasa maupun anak-anak. Padahal banyak nilai yang bisa diambil dari puisi. Kemudian penyebabnya adalah puisi-puisi yang tersaji atau menjadi pilihan bacaan memiliki tema yang kurang dekat dengan kehidupan. Hal ini menciptakan jarak bagi pembaca karya puisi untuk memahaminya. Solusinya adalah kumpulan puisi Payon karya F. Azizmana yang diduga memiliki banyak nilai kehidupan dapat dijadikan bacaan awal untuk berkenalan dengan puisi yang temanya dekat dengan dunia pembaca. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil yang pertama adalah bagaimana pembacaan heuristik dan hermeneutik buku kumpulan puisi Payon karya F. Azizmana. Dan yang kedua, bagaimana identifikasi nilai kehidupan pada kumpulan puisi Payon karya F. Azizmana. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan hasil pembacaan heuristik dan hermeneutik buku kumpulan puisi Payon karya F. Azizmana. Dan yang kedua, menjelaskan identifikasi nilai kehidupan pada kumpulan puisi Payon karya F. Azizmana. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai identifikasi nilai kehidupan pada sebuah kumpulan puisi dan menambah hasanah perkembangan penelitian puisi. Manfaat praktis penelitian ini bagi peneliti lain yaitu, bagi peneliti lain, adanya penelitian ini akan menambah hasanah nilai kehidupan yang dapat diidentifikasi dari sebuah kumpulan puisi beserta pemaknaannya berdasarkan teori semiotika. Bab 2, kajian teori. Puisi, menurut Pradopo, adalah karya sastra yang dapat dikaji dari bermacam-macam aspek. Puisi dapat dikaji struktur dan unsurnya sebab puisi tersusun dari bermacam unsur dan sarana kepuitisan. Puisi juga dapat dikaji jenis-jenis atau ragamnya karena banyaknya variasi puisi. Puisi juga dapat dikaji dari sudut pandang sejarah karena dari masa ke masa puisi selalu mengalami perkembangan akibat banyaknya pembaca. Sepanjang masa, puisi juga selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hakikat karya seni yang selalu mengalami ketegangan antara konvensi dan perubahan atau inovasi selaras dengan definisi tersebut. Kemudian, nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah suatu konsep yang bersikap abstrak yang berhubungan dengan suatu objek, baik itu benda, hal, atau peristiwa yang menimbulkan perenungan akan baik, buruk, keadilan, atau makna yang bisa dipahami mengenai kehidupan. Nilai kehidupan ini bisa ditemukan dalam banyak objek, salah satunya teks puisi. Kemudian semiotika. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan sebuah tanda. Semiotika mempelajari sistem, aturan, dan konvensi yang memungkinkan tanda tersebut memiliki arti. Dalam ranah kritik sastra, penelitian semiotik melingkupi analisis sastra sebagai sebuah penggunaan bahasa yang bergantung pada atau ditentukan oleh konvensi tambahan dan meneliti ciri atau sifat yang menyebabkan bermacam-macam cara atau modus wacana memiliki makna. Menurut Preminger dalam Pradopo 2008 halaman 119. Kemudian semiotika juga disebut sebagai ilmu tentang tanda atau sebuah studi atas kode atau lambang yang disebut semiotik yang memungkinkan sebuah entitas tertentu sebagai tanda yang bermakna. Santosa dalam Setiawan 2018. Jadi dalam memaknai puisi, konsep semiotika rivatir ini berperan untuk membedah kode atau lambang yang memungkinkan menimbulkan nilai-nilai yang bisa diperoleh secara berbeda. Dalam penerapan teori semiotika, terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Jadi ketidaklangsungan itu yang menurut Rivater disebabkan oleh 3 hal, yaitu penggantian arti atau displacing of meaning, penyimpangan arti distorting of meaning, dan penciptaan arti creating of meaning. Tahap pertama, penggantian arti ini menurut Rivater disebabkan oleh penggunaan metafora dan metonimi dalam karya sastra atau gaya bahasa kiasan. Penggunaan gaya bahasa kiasan ini dalam arti luasnya ini untuk menyebut bahasa kiasan berupa metonimi dan metafora dan tidak terbatas pada kiasan baik metonimi atau metafora saja. Kemudian yang kedua, tabing kedua adalah penyimpangan arti. Jadi penyimpangan
Arti ini adalah perusakan atau penyimpangan makna yang terjadi karena kontradiksi, ambiguitas, dan nonsens. Kemudian tahap yang ketiga adalah penciptaan arti. Penciptaan arti multivater dalam Pradopo 2008 halaman 153 adalah kondisi apabila ruang teks atau spasi teks berlaku sebagai prinsip pengorganisasian untuk membuat tanda-tanda keluar dari hal-hal ketatabahasaan yang sesungguhnya secara linguistik tidak ada artinya, seperti simetri, rima, enjambement, atau ekuivalensi makna semantik, persamaan posisi dalam bait. Kemudian dalam analisis semiotika juga akan ada pembacaan heuristik dan hermeneutik. Dan pembacaan heuristik ini merupakan pembacaan yang didasarkan pada struktur bahasa atau secara semiotik adalah berdasarkan konvensi sistem semiotik tingkat pertama atau biasa disebut dengan pembacaan tingkat pertama. Sementara pembacaan hermeneutik adalah pembacaan karya sastra berdasarkan sistem semiotik tingkat kedua atau pembacaan tingkat kedua yang berdasarkan konvensi sastranya. Jadi pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang atau retroaktif sesudah pembacaan heuristik. Kemudian pembacaan heuristik sendiri ini didasarkan pada sistem konvensi bahasa. Jadi secara mudah kita dapat memahami bahwa pembacaan heuristik merupakan interpretasi tahap pertama yang bergerak dari awal akhir teks sastra dari atas ke bawah mengikuti rangkaian sintagmatiknya. Kemudian pembacaan hermeneutik ini adalah pembacaan tingkat kedua yang harus diulang kembali setelah pembacaan tingkat pertama atau pembacaan heuristik dengan bacaan retroaktif dan ditafsirkan secara hermeneutik berdasarkan konvensi sastra puisi, yaitu sistem semiotik tingkat kedua. Kemudian ada tahap untuk menentukan matriks. Matriks sendiri adalah konsep yang tidak pernah teraktualisasi dan tidak muncul dalam teks. Selain itu, metrik bisa dimaknai sebagai kata kunci yang menjadi sumber pemaknaan kalimat atau larik yang ada dalam puisi. Di sisi lain, metrik disebut juga sebagai tuturan minimal dan harfiah, sehingga dalam sebuah puisi terdapat ringkasan paling singkat. Metrik bisa berwujud kata, frasa, klausa, bahkan kalimat. Dan yang terakhir adalah penentuan hipogram. Hipogram sendiri adalah teks yang menjadi latar penciptaan sebuah teks baru. Atau menurut Rifate dalam Pradopo 2008 halaman 132 menjelaskan bahwa hipogram adalah teks tertentu yang menjadi latar penciptaan karya. Sedangkan teks yang menyerap atau mentransformasikan hipogram itu disebut sebagai teks transformasi. Kemudian terdapat dua penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu penelitian yang pertama dilakukan oleh Sugio dan Nurmila dengan judul penelitian Studi Semiotika Rivater pada Elegi karya Joko Pinurbo. Penelitian ini menggambarkan ekspresi kegundahan dalam puisi elegi melalui pembacaan heuristik dan hermeneutik, serta ketidaklangsungan ekspresi pada puisi, matriks, varian, dan hipogram dalam 5 puisi karya Joko Pinurbo. Dan penelitian yang kedua ini ditulis oleh Nugroho tahun 2020 dengan judul penelitian makna sifat Tuhan dalam puisi Kalau Kau Rindu Aku karya Darmadi, kajian semiotika Rivater. Penelitian ini mendeskripsikan pemaknaan atas sifat Tuhan yang terdapat dalam buku kumpulan puisi Kalau Kau Rindu Aku, khususnya pada puisi Kalau Kau Rindu Aku karya Darmadi. Pemaknaan atas sifat-sifat Tuhan ini dilakukan dengan menghadirkan karakter Banyumas yang direpresentasikan melalui puisi sebagai sarana kontemplasi pembaca atas kebutuhan spiritualitas manusia. Dan kerangka pemikiran yang pertama adalah kekayaan jenis nilai dan makna puisi. Yang kedua adalah adanya keterbatasan pembaca dalam memaknai puisi. Yang ketiga, membaca dan maknai puisi yang seharusnya memiliki kedekatan dengan tema kehidupan. Yang keempat adalah menganalisis buku kumpulan puisi payung karya Eva Zimana dengan pendekatan semiotika Rivater. Dan yang kelima, mengidentifikasi nilai kehidupan apa saja yang muncul dalam kumpulan puisi payung karya Eva Zimana dan menjelaskan hasil pembacaan heuristik dan hermeneutiknya. Bab 3, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih dan digunakan untuk menganalisis dan menyajikan hasil pembacaan heuristik dan hermeneutik berupa nilai kehidupan dari puisi-puisi yang ada dalam kumpulan puisi payung karya Eva Zimana. Pendekatan penelitian ini
Penelitian ini menggunakan penelitian yang menggunakan pendekatan teoritis dan metodologis. Pendekatan teoritis pada penelitian ini menggunakan teori semiotik, yaitu semiotik Vater. Pendekatan ini dipilih berdasarkan objek analisis penelitian, yaitu puisi. Data dan sumber data. Data pada penelitian ini berupa puisi-puisi yang ada dalam kumpulan puisi Payun karya F. Aziz Mana. Sumber datanya adalah kumpulan puisi F. Aziz Mana. Metode dan teknik pengumpulan data. Penulis berupaya mengumpulkan data menggunakan teknik kepustakaan, simak, dan catat. Teknik ini dipilih karena sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel, buku, teks, dan satuan yang bukan angka. Metode dan teknik analisis data. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis isi yang dipaparkan secara deskriptif. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.